Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviana Dwi Citra Aulia dengan NIM 23210100122. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi model pembelajaran pencapaian konsep. Baik, yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran pencapaian konsep. Konsep attachment dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pencapaian atau perolehan konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep dikembangkan berdasarkan penelitian Jerome Bruner dan kawan-kawannya. Penelitian mereka yang berjudul A Study of Thinking merangkum hasil riset bertahun-tahun tentang proses bagaimana manusia memahami konsep-konsep. Ada 3 variasi atau model mengenai pemahaman konsep yang dirumuskan dari penelitian Bruner dan kawan-kawan, yaitu reception, selection, and unorganized material. Masing-masing memiliki serangkaian aktivitas yang berbeda, namun semuanya dibangun dari dasar konseptual yang sama. Miftahul Ilmi mendefinisikan model pembelajaran pemerolehan konsep sebagai proses mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep dengan menemukan atribut-atribut yang paling esensial sesuai dengan pengertian konsep yang dipelajari. Atribut-atribut tersebut harus membedakan antara contoh konsep dengan yang bukan contoh konsep. Menurut Bruce Joyce dan rekan-rekannya, model pembelajaran pencapaian konsep adalah proses mencari dan mencatat sifat-sifat yang bisa digunakan untuk membedakan antara contoh yang tepat dan contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Dengan demikian, model pembelajaran konsep attachment adalah metode yang membantu peserta didik membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan melalui tahapan mengamati, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan. Model pencapaian konsep menurut Aunur Rahman adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mengatur atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari dengan tepat dan efisien. Model pencapaian konsep merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang disusun untuk mengatur data agar konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat. Dengan menggunakan model ini, pemahaman siswa terhadap konsep teks eksposisi diperoleh melalui proses pengklasifikasian data dan pembentukan susunan konsep sesuai dengan kemampuan individunya. Poin selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran pencapaian konsep. Pembelajaran pencapaian konsep seringkali melibatkan operasi mental siswa. Bruce dan koleganya menyatakan bahwa pengajaran konsep memberi peluang untuk menganalisis proses berpikir siswa dan membantu mereka mengembangkan strategi yang lebih efektif. Menurut Joyce, hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran pencapaian konsep fokus pada pengembangan keterampilan berpikir siswa. Model pembelajaran pencapaian konsep dimulai dengan memberikan contoh-contoh aplikasi konsep yang akan diajarkan, diikuti dengan siswa mengamati contoh-contoh tersebut dan menurunkan definisi dari konsep-konsep tersebut. Fokus utama bagi seorang guru dalam menggunakan model ini adalah memilih contoh yang dikenal oleh siswa untuk konsep yang diajarkan. Secara prinsip, model pembelajaran ini adalah strategi mengajar yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep kepada siswa. Guru memulai dengan menyajikan data atau contoh, dan kemudian siswa diminta untuk mengamati serta menguji data atau contoh tersebut. Model ini bermanfaat bagi siswa di semua tingkatan usia dalam memahami konsep dan berlatih menguji hipotesis. Ada 2 aspek utama dalam pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran pencapaian konsep, yaitu 1. Menentukan tingkat pencapaian konsep. Pencapaian konsep yang diharapkan dari siswa sangat dipengaruhi oleh kompleksitas konsep tersebut dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Beberapa siswa belajar konsep pada tingkat konkret atau identitas yang lebih rendah, sementara yang lain mampu memahami konsep pada tingkat klasifikasi atau formal. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis konsep. Analisis konsep adalah prosedur yang dirancang untuk membantu guru merencanakan urutan pengajaran konsep. Dalam melakukan analisis konsep, guru perlu memperhatikan beberapa hal yaitu yang pertama nama konsep, kemudian atribut-atribut kriteria
dan atribut-atribut variabel dari konsep. Yang ketiga, definisi konsep. Yang keempat, contoh dan non-contoh dari konsep. Dan yang kelima, hubungan konsep dengan konsep-konsep lainnya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pencapaian konsep. Suherman dan Saripudin menyatakan bahwa salah satu kelebihan dari model pencapaian konsep adalah kemampuannya untuk mempelajari suatu konsep dengan cara yang lebih efektif. Dalam penerapannya, model pembelajaran pencapaian konsep memiliki keunggulan dibandingkan model pembelajaran lainnya, yaitu meningkatkan kemampuan belajar dengan cara yang lebih mudah dan efektif dalam memahami konsep bagi mahasiswa. Berikut merupakan kelebihan-kelebihan model pembelajaran konsep attachment dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru tidak hanya menyampaikan informasi secara langsung, tetapi memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa, membantu mereka mengembangkan parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu model konsep attachment mengajarkan konsep kepada siswa dengan mengaitkannya dengan kerangka yang sudah ada, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi. Kemudian yang ketiga yaitu melalui konsep attachment, pemahaman konsep pengetahuan siswa dapat ditingkatkan secara signifikan. Berikut adalah kendala dan kekurangan yang ditemukan dalam model pembelajaran konsep. Yaitu yang pertama, peserta didik memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi dan menemukan konsep yang terkait dengan materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu guru harus lebih intensif karena perannya bukan lagi sebagai pemberi informasi, melainkan bekerja sama dengan peserta didik dalam mengelola kelas untuk menemukan konsep-konsep dasar dari materi yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu siswa yang tidak mengikuti pembelajaran akan kehilangan pengalaman dan pengetahuan yang sama. Kemudian yang keempat, aktivitas pembelajaran cenderung didominasi oleh siswa yang aktif saja. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu langkah-langkah model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah strategi mengajar yang bersifat induktif, dirancang untuk membantu siswa dari berbagai usia dalam memperkuat pemahaman konsep dan melatih kemampuan menguji hipotesis. Proses penerapan model pembelajaran pencapaian konsep dalam hal ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama penyajian contoh. Meliputi yang pertama, guru menyajikan contoh-contoh yang telah dilabeli. Yang kedua, siswa membandingkan sifat-sifat atau ciri-ciri dalam contoh dan bukan contoh. Kemudian yang ketiga, siswa menjelaskan sebuah definisi berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling esensial. Dilanjutkan yang tahap kedua yaitu pengujian pencapaian konsep. Meliputi siswa mengidentifikasi contoh-contoh tambahan yang tidak dilabeli dengan tanda ya dan tidak. Kemudian yang kedua, guru menguji hipotesis, menamai konsep dan menyatakan kembali definisi menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling esensial. Dan yang ketiga, siswa membuat contoh-contoh lain. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu analisis strategi berpikir. Meliputi siswa mendeskripsikan pemikiran mereka sendiri. Yang kedua, siswa mendiskusikan peran sifat-sifat dan hipotesis-hipotesis. Dan yang ketiga, siswa mendiskusikan jenis dan ragam hipotesis. Secara umum, model pembelajaran pencapaian konsep adalah metode pengajaran yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep kepada siswa. Model ini sering memanfaatkan contoh dan non-contoh. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan guru untuk membimbing aktivitas siswa, yaitu yang pertama, guru mendorong siswa untuk menyampaikan pemikiran mereka dalam bentuk hipotesis, bukan hanya observasi. Yang kedua yaitu guru membantu siswa dalam menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau tidak. Dan yang ketiga, guru meminta siswa menjelaskan alasan mereka menerima atau menolak suatu hipotesis. Berikut menurut Joyce Bruce, langkah-langkah dalam model pembelajaran pencapaian konsep terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama. Pada tahap ini data disajikan kepada pembelajar. Yang tahap kedua yaitu pada tahap ini siswa menguji penemuan konsep mereka dengan mengidentifikasi contoh-contoh tambahan yang tidak diberi label dan kemudian membuat contoh-contoh mereka sendiri.
Kemudian tahap ketiga, pada tahap ini siswa mulai menganalisis strategi yang mereka gunakan untuk mencapai konsep. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu implementasi model pembelajaran pencapaian konsep. Implementasi sendiri memiliki makna dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi bukan hanya sebuah aktivitas, tetapi juga sebuah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius serta mengacu pada norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nana Sujana, implementasi dapat diartikan sebagai upaya seorang pemimpin dalam menumbuhkan dorongan atau motivasi dalam dirinya untuk menjalankan tugas atau kegiatan yang telah direncanakan, dan kemudian melaksanakan rencana tersebut dengan mekanisme tertentu. Penerapan model pembelajaran pencapaian konsep yang berfokus pada kecerdasan linguistik mengikuti serangkaian tahapan yang terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, menggunakan strategi diskusi untuk memahami teks eksposisi, yang kedua, menyajikan data dan mengidentifikasi konsep, yang ketiga, menguji pencapaian konsep, yang keempat, menerapkan strategi seperti wawancara, menulis informasi, menggunakan perpustakaan dan internet, serta menulis laporan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menganalisis strategi berpikir. Untuk menerapkan model pembelajaran penemuan konsep, terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, siswa diberikan data berupa contoh positif dan negatif. Setiap contoh merupakan konsep dengan gagasan umum. Yang kedua, siswa menguji ide mereka, kemudian guru menilai hipotesis mereka dan merevisi ide yang dipilih jika diperlukan. Dan yang ketiga, yaitu siswa mendiskusikan pemikiran mereka, peran sifat dan hipotesis, serta jenis dan rekam hipotesis. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu dampak model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep memberikan dampak instruksional kepada mahasiswa, yaitu membantu mereka memahami hakikat konsep dan strategi pembentukan konsep, yang pada akhirnya akan mengarah pada analisis strategi berpikir melalui penalaran induktif. Nah, karena itu, penerapan model pembelajaran pencapaian konsep diidentifikasikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, memberi penugasan awal sebelum pembelajaran dengan cara memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. Yang kedua, memberikan tugas kepada siswa untuk mencari fenomena alam yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, yaitu menyediakan banyak contoh dan contoh untuk memperkaya pengetahuan siswa tentang materi yang akan dipelajari. Yang keempat, melakukan pembimbingan yang aktif selama proses pembelajaran. Menurut Suherman, model pemerolehan konsep adalah model yang sangat efisien untuk menyajikan informasi yang terorganisasi dalam berbagai bidang studi. Salah satu keunggulan model ini adalah meningkatkan kemampuan belajar dengan lebih mudah dan efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa model pemerolehan konsep dapat digunakan untuk tujuan belajar berbagai usia. Model pembelajaran pemerolehan konsep adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep. Model ini adalah model pembelajaran induktif yang dirancang untuk membantu siswa dari segala usia belajar konsep sekaligus mempraktikkan keterampilan berpikir analisis. Hasil belajar yang dapat dicapai dengan model ini meliputi yang pertama, konsep tertentu, yang kedua, hakikat konsep, yang ketiga, penalaran logis dan berpikir tingkat tinggi, dan yang keempat, keterampilan komunikasi. Poin selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran pencapaian konsep. Tujuan model pencapaian konsep adalah memperkenalkan kepada peserta didik berbagai proses yang terlibat dalam pembentukan konsep. Ini mencakup pemahaman tentang hubungan antara contoh-contoh atau struktur kognitif dan karakteristik konsep, serta penggunaan peta konsep untuk memahami konsep tersebut. Analisis struktur kognitif dan peta konsep ini sangat penting karena terkadang siswa dapat mengklasifikasikan contoh tanpa bisa memberikan penjelasan. Dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran konsep ditemukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, siswa lebih termotivasi untuk belajar karena pembelajaran dilakukan dengan model yang relatif baru bagi mereka, sehingga mereka lebih antusias.
Yang kedua yaitu siswa merasa lebih mudah memahami materi karena mereka sendiri yang menemukan dan mendeskripsikan konsep sehingga materi lebih cepat dipahami. Dan yang ketiga yaitu tingkat pemahaman siswa terhadap materi ajar menjadi baik. Ketika dilakukan evaluasi pada akhir pembelajaran dengan memberikan beberapa pertanyaan, siswa mampu menjawab dengan baik. Ada juga yang berpendapat bahwa tujuan dari penggunaan model pembelajaran pencapaian konsep adalah yang pertama yaitu membantu siswa memahami konsep yang bisa digunakan untuk mengorganisir informasi. Kemudian yang kedua, menciptakan penalaran induktif, menemukan ide, dan penalaran analitis pada siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mempraktikkan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan contoh dan menjelaskan ide. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang keenam, meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan penalaran untuk mendapatkan ide dan penalaran analitis. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman siswa tentang peta konsep dan struktur kognitif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan penalaran induktif dan analitis. Kemudian poin yang ke-8 yaitu tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang disusun dalam bentuk sintaks. Sintaks tersebut terbagi menjadi 3 tahap yaitu yang pertama penyajian data dan identifikasi data, yang kedua pengujian pencapaian suatu konsep, dan yang ketiga analisis strategi berpikir. Tahap pertama yaitu penyajian dan identifikasi data. Pada tahap ini, guru menyajikan data kepada siswa. Setiap unit data yang menjadi contoh dan bukan contoh dari setiap konsep dipisahkan. Unit-unit tersebut disajikan secara berpasangan. Data yang disajikan bisa berupa peristiwa, masyarakat, objek, cerita, gambar, atau unit lain yang dapat dibedakan. Kemudian tahap kedua yaitu menguji keberhasilan suatu konsep. Pada tahap ini, siswa mengevaluasi penemuan konsep mereka dengan terlebih dahulu mengidentifikasi secara tepat contoh-contoh tambahan yang belum diberi nama, kemudian menciptakan contoh-contoh mereka sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yaitu analisis strategi berpikir. Pada tahap ini, siswa menganalisis strategi yang mereka gunakan untuk mencapai konsep. Setelah membandingkan ide mereka dengan ide ilmuwan, siswa mendapatkan gambaran apakah strategi berpikir yang mereka gunakan untuk merumuskan hipotesis dan pengujian akan mengarah pada konsep yang benar. Menurut Bruce dan kawan-kawannya, model pembelajaran pencapaian konsep memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap-tahap pelaksanaan. Tahap-tahap pelaksanaan itu mencakup 3 fase, yaitu yang pertama, fase pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep, meliputi pengajar menyajikan contoh yang diberi nama konsep, siswa membandingkan ciri-ciri dalam contoh dan contoh, siswa membuat dan menguji hipotesis, siswa membuat definisi konsep berdasarkan ciri-ciri esensial. Berikutnya fase yang kedua yaitu pengujian pencapaian konsep, meliputi siswa mengidentifikasi contoh yang tidak diberi nama konsep dengan menyatakan ya atau bukan. Kemudian pengajar menegaskan hipotesis, nama konsep, dan menyatakan kembali definisi konsep yang sesuai dengan ciri-ciri esensial. Kemudian yang ketiga, siswa memberikan contoh. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu analisis strategi berpikir, meliputi siswa mengungkapkan pemikirannya, siswa mendiskusikan hipotesis dan ciri-ciri konsep, siswa mendiskusikan tipe dan macam hipotesis. Yang kedua yaitu sistem sosial. Model pencapaian konsep ini memiliki struktur yang cukup fleksibel. Dosen mengendalikan aktivitas pembelajaran namun dapat berkembang menjadi pembelajaran dengan dialog yang bebas dan terbuka. Dosen mendorong interaksi antar mahasiswa dan memotivasi mereka untuk berinisiatif melakukan proses berpikir induktif berdasarkan pengalaman belajar mereka. Yang ketiga yaitu prinsip atau reaksi.
Prinsip-prinsip pengelolaan atau reaksi dalam model pembelajaran pencapaian konsep adalah yang pertama yaitu mendukung dengan menekankan sifat hipotesis dalam diskusi-diskusi yang berlangsung. Yang kedua, membantu siswa dalam mempertimbangkan hipotesis. Yang ketiga, memfokuskan perhatian siswa pada contoh-contoh yang spesifik. Yang keempat, membantu siswa dalam mendiskusikan dan mengevaluasi strategi berpikir yang mereka gunakan. Kemudian yang keempat yaitu sistem dukungan. Sistem pendukung untuk model pembelajaran pencapaian konsep mencakup semua sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model ini. Sarana pendukung dapat berupa gambar, foto, diagram, slide, tab, LKS, dan data yang disusun dalam unit-unit yang berfungsi sebagai contoh. Sistem yang diperlukan dalam model ini harus banyak menyediakan contoh dan bukan contoh. Sistem pendukung ini penting agar siswa dapat melihat cukup banyak contoh dan akhirnya menguasai konsep yang ada dalam contoh-contoh tersebut. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu tipe dan tingkatan model pembelajaran pencapaian konsep. Ada 3 tipe atau 3 jenis model pembelajaran konsep, yaitu yang pertama, model perolehan konsep berorientasi menerima. Yang kedua, model perolehan konsep berorientasi seleksi. Kemudian yang ketiga, model materi tidak terorganisasi. Model perolehan konsep berorientasi menerima cocok untuk peserta didik yang kurang aktif belajar dengan guru lebih dominan sebagai sumber belajar. Model perolehan konsep berorientasi seleksi menempatkan peserta didik sebagai pembelajar aktif dalam memperoleh konsep. Model materi tidak terorganisasi menggunakan metode diskusi kelompok untuk memperoleh konsep. Sedangkan tingkat pencapaian konsep dibagi menjadi 4 menurut Dahar 1996, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat konkret. Pada tingkat konkret ini, anak mampu mengenali benda yang pernah ditemui sebelumnya. Misalnya, ketika seorang anak bermain kelereng dan kemudian menemukan kelereng lagi di tempat yang berbeda. Ia dapat mengidentifikasinya sebagai kelereng. Hal ini menunjukkan bahwa anak telah mencapai tingkat konkret. Anak juga dapat membedakan stimulus di lingkungannya terkait dengan kelereng tersebut. Pada tahap ini, anak sudah mampu menyimpan gambaran mental dalam struktur kognitifnya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat identitas. Seseorang dikatakan telah mencapai tingkat konsep identitas apabila ia dapat mengenali suatu objek setelah jeda waktu tertentu, dari sudut pandang ruang yang berbeda atau melalui indera yang berbeda. Misalnya, mengenali kelereng dengan cara memainkannya, bukan hanya dengan melihatnya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat klasifikatori. Pada tingkat ini, anak sudah dapat mengenali persamaan antara berbagai contoh yang berbeda namun berasal dari kelas yang sama. Misalnya, anak mampu membedakan antara apel matang dan apel mentah. Kemudian yang keempat yaitu tingkat formal. Pada tingkat formal ini, anak sudah mampu membedakan satu konsep dengan konsep lainnya, mengidentifikasi ciri-ciri khas, memberi nama pada atribut yang membedakannya, serta mengevaluasi atau memberikan contoh secara verbal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and bye-bye.